saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Asyhadu alla ilaha illallah. Kawan-kawan, kemarin ada orang masuk ke komal saya bilang begini, Bang, Rudi Simamora saya lihat agak-agak lain hari ini. Kenapa? Bisa di teleponnya Netanyahu, tapi di teleponnya pakai sepatu. Bisa di teleponnya siapa? Putin, tapi teleponnya pakai dompet. Jadi saya pikir, wah hebat juga, tinggi juga ilmu si Rudi Simamora ya. Tapi kemarin saya dikejutkan. Pas tanggal 5 itu ternyata ada umat Islam yang bisa menelepon Tuhan. So tanggung kawan. Ya. Kita dengar dulu ocehan si bapak itu ya. Dia menelepon Tuhan gak tanggung. Jamaah Masjid Allah. Merayakan Idul Fitri lebih awal. Mengaku sudah telepon langsung kepada Allah. Kita dengar ya. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Kowe kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Ya. Saya tidak pakai perhitungan. Ya kawan-kawan, kadang Muslim suka berkata gini, orang Kristen sampai hari ini belum tuntas urusan Tuhannya. Ya sok-sokan dia ngomong. Jangankan Tuhan kawan, urusan hari Lebaran aja mereka nggak lulus kawan. Selalu nggak ada kesamaan tanggal ya. Selalu mereka ini ada perselisihan di dalamnya. Ya puji Tuhanlah karena di Indonesia tidak buat orang sampai paten-patenan. Kecuali dengan Ahmadiyah kemarin. Oh mati kawan 2. Jadi kawan ini sangat unik. Menentukan hari raya mereka aja nggak ada kesatuan hati. Ya, apalagi menentukan Tuhan. Si bapak bilang dia bisa menelepon Allah. Di teleponnya langsung. Saya cuman bingung. Teleponnya pakai kartu apa ya? Apakah simpati ya? Sehingga Tuhan bersimpati kepada dia, ataukah kartu halo sehingga dia berkata kepada Tuhan halo, atau kartu apa kawannya? Saya jadi heran. Kalau saya dengar dari pendebat Islam, Tuhan mereka tidak bisa berkata-kata. Kalau suara Tuhan bisa didengar, katanya gendang telinga kita pecah. Ya, itulah menurut mereka Tuhan tidak bisa berbicara kepada Nabi Muhammad, maka harus melalui malaikat Jibril. Ya. Sementara si bapak ini langsung bertanya dan langsung dapat jawaban kawan. Luar biasa. Berarti si bapak ini lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Kan begitu kawannya. Nabi Muhammad mendapat wahyu itu dari Jibril. Mendapat firman dari Jibril. Sementara si bapak enggak, langsung Tuhan bicara kepada dia. Tanggal 5 loh, maka dia tanggal 5 dilakukannya lah. Hari Raya Idul Fitri bagi mereka ya. Nah, kawan-kawan, mengapa umat Islam sangat tergantung dengan bulan? Saya enggak tahu kenapa kawan. Banyak di mereka ini menentukan penanggalan atau apa berdasarkan bulan. Sementara mereka menuju kita menyembah dewa bulan. Kata mereka kan dewa matahari, dewa bulan.
Ya. Kalau mereka menuduh kita dewa matahari, mereka bulan, artinya apa? Ya hebat kita dong. Matahari lebih kuat daripada bulan. Bulan kan hanya menerima cahayanya saja, bukan mengeluarkan cahaya ya. Nah, ini yang perlu kita cermati kawan. Kalau tidak ada bulan, bagaimana nanti mereka? Kupikir nggak akan lebaran mereka ya. Ketika bulan dibela Nabi Muhammad, bagaimana mereka melihat bulan itu hilal apa segala macam ya. Orang terbela. Oh dibelahnya sebelum menjelang lebaran kawan. Ya bisa jadilah. Kalian pun jangan suuzon lah ya kawan ya. Nah itulah hal-hal yang menarik kawan. Yang sering singgah di beranda kita. Lucu-lucuan dan ya gitulah. Nah sekarang saya ajak lagi kalian kepada hal yang menarik lainnya. Ini dia hal menarik itu. Saking gilanya orang ini, boneka pun diajak untuk bersyahadat. Sama dengan Arifin Namaban kemarin bilang apa? Kucing, kambing, kuda itu Islam. Orang ini lebih gila, boneka diajaknya bersyahadat. Kita dengar, apakah boneka mau bersyahadat ya? Kita dengar. Sebentar. Illallah. Ya. Oke. Waktu itu Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi judul yang dibuat ini namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah 2 ya nama Facebooknya. Mainan aja nggak mau diajak sesat ke dia. Jangan emosi Pak. Harusnya mainan ini kan mengikut apa kata si bapak ini. Asyhadu gitu ya. Tapi yang terakhir dibilangnya apa? Haleluya gitu ya. Agak rabun pendengaran boneka itu kan. Kalau jelas pendengarannya pasti diikutinya. Tapi dia agak samar-samar. Jadi dibilangnya lah haleluya ya. Kayak nama apalah. Jadi kawan-kawan makin lama makin ke sini banyak kulihat hal-hal lucu lagi di dunia maya nih ya. Mulai dari cerita dongeng-dongeng yang menyangkut Tuhan. Apa yang enggak difirmankan tiba-tiba ada. Mulai dari klaim-klaim. Tapi yang lucu itu semua yang mengklaim itu umat-umat Islam kawan. Apa mereka ini tidak peduli lagi sama ajaran agamanya? Saya bingung. Apa mereka tidak peduli lagi dengan Al-Quran itu? Sehingga apa yang tidak pernah diucapkan mereka ucapkan kawan. Diceritakan. Padahal tidak ada cerita seperti itu. Hebatnya lagi mereka bisa mengambil petikan langsung ucapan Allah. Ucapan Allah dipetik langsung dari Al-Quran tidak ada kawan. Lantas dari mana mereka mendengar suara Allah ini? Muhammad saya tidak bisa mendengar suara Allah. Ya. Maka si bapak itu bilang saya bertelepon kepada Tuhan. Musa saja yang sudah paling hebat di ajaran Islam. Yang bertemu dengan Tuhan itu bicara langsung. Itu pun tidak Tuhan itu langsung berbicara. Tetapi melalui media pohon. Jadi pohon ini keluar suara yang mengatakan dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Artinya boleh dikatakan pohon mengaku jadi Tuhan. Kan begitu ya? Karena suara itu keluar dari pohon. Andai kata saya percaya andai kata saya berada di belakang Musa, saya akan mengatakan Musa musyrik. Karena percaya dia pasti akan sujud menerima firman. Mana ada orang menerima firman petetang-peteteng gini? Gak ada. Pasti dia sujud hormat ya. Jadi pasti akan saya bilang Musa kok sujud sih di hadapan pohon. Kan begitu ya. Atau Musa kok berbicara kepada pohon. Atau Musa mengatakan di hadapan pohon, ya Tuhan. Nah kan gitu ya. Atau kok pohon bisa mengaku Tuhan. Kok pohon bisa punya kuasa disuruh Musa melemparkan tongkat. Kan begitu kawan. Banyak hal yang terjadi dalam hal ini. Tapi itulah semuanya bahwa bagi umat Islam Tuhan mereka tidak seperti makhluk yang tidak bisa bicara. Kan begitu ya. Padahal di dalam permahlukan ada dua juga. Makhluk yang bisa bicara atau mengeluarkan suara
dan satu lagi makhluk yang tidak bisa berbicara. Makhluk yang bisa berbicara itu benda-benda hidup, makhluk hidup. Tapi yang tidak bisa berbicara itu adalah benda mati. Nah, sekarang Tuhan mereka yang mana? Gak ada definisi lain. Kalau nggak bicara ya bisu. Ada nggak definisi lain? Nggak ada kan? Ya biarlah mereka mengatakan itu menjadi PR mereka.